Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Tamlika. Pada episode kali ini ada pertanyaan, bagaimana kalau kita kehilangan minat untuk membuat konten. Nah, ini kurang lebih ya bisa dikata sering terjadi ini, guys. Dan saya juga kadang-kadang hilang kan. Kan bisa lihat kalau di bagian video ini kita urutkan dari yang terbaru. Ini masih baru-baru aja nih saya kembali aktif. Bisa kawan-kawan lihat misalkan ya, yang ini 3 minggu yang lalu. Nah, tiba-tiba 8 hari yang lalu. Ini kan cukup jauh jaraknya nih. 8 hari yang lalu dengan 3 minggu yang lalu. Berarti yang ini jeda 2 minggu. 2 minggu jedanya. Terus kalau kita turunkan lagi nih, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan yang lalu, langsung 4 bulan yang lalu. Berarti di sini terjadi jeda 3 bulan, ya kan? 1 bulan yang lalu, kok 4 bulan yang lalu? Berarti di sini ada jeda 3 bulan. Lalu saya ditanya bagaimana kalau misalkan tiba-tiba kehilangan minat untuk membuat konten. Padahal ini di sini saya perlihatkan bahwa hal ini memang bisa terjadi. Bisa saja tiba-tiba kita berhenti membuat konten. Misalkan yang ini 5 bulan yang lalu, ini 9 bulan yang lalu. Artinya dari yang ini ke yang ini itu jaraknya 4 bulan, ya kan? 4 bulan libur. Jadi di channel Tamlika ini saya udah sering bisa tiba-tiba 4 bulan kagak ada konten, 3 bulan nggak ada konten, 6 bulan kagak ada konten. Kalau saya yang ditanya, untuk trik terbaru ialah bagaimana untuk semangat konsisten mengupload. Soalnya ada efek buruknya loh kalau kawan-kawan sering libur, misalkan sering tidak aktif. Nanti ketika kawan-kawan aktif, view-nya itu udah berubah. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Akibat lama tidak aktif, view-nya udah berubah. Tinggal begini view-nya kan. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Efek buruk kalau kawan-kawan kelamaan libur. Nah, jadi saya mendapatkan ide ini untuk kawan-kawan semua. Ketika kawan-kawan bagaimana mengatasi rasa malas membuat konten, atau kalau kita kehilangan minat membuat konten. Ternyata salah satu caranya ialah kawan-kawan jangan hanya membuat satu channel saja. Nah, bagaimana tuh ceritanya, Kak? Misalkan nih, channel Tamlika seputar YouTuber kan? Kawan-kawan lihat, ini seputar YouTube pembahasannya. Salah satu trik terbaru saya ialah membuat beberapa channel. Jadi saya udah buat channel yang seputar genre atau niche A, lalu niche B, lalu yang niche C. Yang ini seputar YouTube, yang ini hobi yang lain lagi, yang ini yang lain lagi. Nah, jadi kita udah ada beberapa varian. Oke guys, udah ada beberapa varian yang kiranya bisa kita isi sedikit-sedikit. Kita isi di sini sedikit, kita isi di sini sedikit, kita isi di sini sedikit. Jadi ada variasi. Kalau kita lagi mau bicara tentang apa, kita punya tempatnya. Karena kalau misalkan kita mau spesifik satu tema ini, efek sampingnya bisa-bisa kita libur 4 bulan, libur 3 bulan, bahkan libur 6 bulan. Aktif, lalu tiba-tiba libur panjang. Nah, kan itu buruk untuk perkembangan channel kawan-kawan. Tips terbaru saya ialah itu. Tips lainnya ialah begini.
kawan-kawan sebenarnya bisa membuat stok video. Satu kali syuting kita udah siapkan misalkan 7 materi. Nah, jadi kita tinggal syuting aja terus dulu sampai akhirnya kita suntuk syuting. Lalu yang berikutnya kita masuk ke tahap membuat thumbnail. Thumbnail, 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 thumbnail. Nah, bisa juga kayak begitu. Nah, ini kalau mau menghindari kesuntukan. Nah, tapi bisa juga supaya tidak suntuk, kita jangan langsung rekam video seperti begini. Kita rencanakan sebuah pembuatan video yang kiranya tidak mudah dibuat. Asal kawan-kawan gak gampang kecewa ya. Kalau gampang kecewa jangan lakukan hal tersebut. Ya, saya sih fokusnya bagaimana mudahnya aja. Kalau mudahnya kawan-kawan buat konten seperti bagaimana, ya buat seperti begitu. Sambil melihat bagaimana channel lain yang sudah sukses membuat konten, kita bandingkan kenapa konten kita kagak laku, kenapa konten dia lebih laku. Oh, mungkin karena dia rapi mengeditnya, kita tidak rapi mengeditnya, bahkan kita tidak diupdate. Bukan diupdate, tidak diedit. Nah, mungkin dia pembahasannya menarik, kita tidak menarik. Kita lihat, oh bagaimana cara membuat pembahasan yang lebih menarik, bagaimana cara berbicara yang lebih menarik, apa yang harus dilakukan. Mungkin dia tampil profesional, kita tidak. Mungkin dia melakukan hal ini pada thumbnailnya dan kita tidak. Itu namanya evaluasi. Kita lakukan evaluasi. Jadi kalau kita udah suntuk konten, kita cari dulu alasannya kita suntuk konten ini gara-gara apa. Jangan sampai gara-gara ditolak monetisasi kita suntuk konten, atau karena view-nya kurang kita suntuk konten. Cari dulu apa alasan kita suntuk konten. Alasan itu yang kita carikan solusi. Tiap orang beda-beda alasannya untuk konten. Bisa saja tiba-tiba ada job lain. Ada beberapa kali saya juga libur 4 bulan itu bukan karena suntuk, tapi karena ada kegiatan lain yang harus diselesaikan. Nah, untuk bisa mengantisipasi hal tersebut, kita butuh juga solusi. Jadi evaluasi dulu apa persoalan pada channel kita, apa yang menyebabkan kita suntuk, itu yang dicarikan solusi. Kalau suntuknya karena bosan, ya buat 3 channel yang sesuai dengan hobi kita, biar kita bisa isi sedikit-sedikit. Kalau suntuknya kita gara-gara kehabisan ide, nonton video sebelumnya udah saya kasih bagaimana caranya. Kalau suntuknya kita gara-gara view yang kurang, kita harus evaluasi video kita dengan video tetangga yang mirip pembahasannya dengan kita. Minimal 3 itu aja dulu. Oke, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga sharing kita kali ini ada manfaatnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.